karena tahu toh orang Flores Belis mahal perempuan. Suster Ayu keluarganya mendukung ya. Kalau saya menolak. Oh, menolak semua. Tanya itu kakak saya juga pacaran gitu. Tapi saya tuh waktu itu bingung memilih gitu ya. Saya baru menyadari itu bahwa adalah jalan Tuhan ketika saya sudah di dalam ya. Enggak. Kalau bilang anak muda, saya punya geng. Saya juga sobo diskotik. Awalnya tuh saya tidak pengen ini ya, pengen jadi suster. Kayak dulu Juga mikir-mikir. Ini merit apa enggak gitu. di Mojokerto itu lebih tepatnya di Ceraket sih. Pokoknya suster itu satu lah, pakai jubah putih gitu kan. Dia seperti Santo Yosef bekerja dalam diam. Walaupun hatiku siap sedia. Jadi Jumpa lagi di Ngobrol Sate, ngobrol bareng Stasi Santo Gabriel. Halo, saya Valda. Podcast kali ini kedatangan dua tamu cantik-cantik dan sangat spesial dari kesusteran. Mungkin bisa perkenalkan, suster? halo, perkenalkan nama saya Suster Ayu SSPS. Gitu, suster. Hai, saya Suster Katarina Lili Angganingwati Sulistiorini. Wow. Tapi bisa panggil nama gaul saya Lili. Panjang banget ya, suster, namanya. Ya, nggak tahu orang tua sih. Suster ini tinggalnya di mana ya kalau boleh tahu? Saya orang Surabaya. Oh, di Surabaya. Cuman saya sekarang ada di komunitas Roma. Oh, komunitas Roma. Ya, jauh dari sini. Suster Ayu sendiri? Kalau saya asli dari Flores, saya sekarang lagi kuliah di Stikes, jadi saya tinggal di dekatnya RKZ, Biara RKZ Surabaya. Daerah RKZ. Iya, di RKZ. SSPS sendiri itu kepanjangannya apa ya, Sus? Nah, untuk SSPS itu kan dari bahasa Latin, jadi artinya itu adalah Servae Spiritus Sancto, makanya kan S-nya itu Spiritu, SP-nya itu Servae, S-nya Servae, SP-nya Spiritus Sancto. Bahasa Indonesia-nya adalah suster-suster misi abdi Roh Kudus. Suster Ya. misi Abdi Roh Kudus. Iya, suster misi abdi Roh Karena ini Kudus. misionaris Oh, harusnya. yang siap diutus kemana saja. Misionaris kan gitu. Iya, benar-benar. Nah, ini pertama kalinya berdiri di mana dan siapa pendirinya, Sus? Untuk pertama kali itu didirikan oleh Santo Arnoldus. Itu berdirinya di Steyr ya, Sister ya. Jauh ya? Desember ya. Tanggal 8 Desember 1898. Jadi setiap tanggal 8 Desember kita selalu pesta. Pesta besar. Terus pendirinya Santo Arnoldus. Terus ada dua. Ada ibu dua. Jadi Ibu siapa aja tuh, Sus? Ibu Santa Maria Helena sama Ibu Josefa Hendrina. Itu yang Santo Arnoldus meminta tolong pada dua suster ini untuk menjadi pendamping suster yang baru dari dua sampai. Itu pendamping suster ya. Kan kalau laki kan butuh cewek. Iya, benar-benar. Sebelumnya sudah ada tarekat SVD. SVD yang laki. Kita SVD sama SSP itu satu pendiri. Gitu. Kalau SPD-nya sendiri tuh di mana, Sus? Ya di style. Di Steyr juga awalnya. Kalau di sini Surabaya juga ada di jalan. Di jalan Polisi istimewa. Ya, sampingnya katedral. sampai Itu untuk katedral. Para cowok. Oh, itu berarti beda ya Iya, rupanya. beda. Oke. Terus awal kali bermulanya SSPS ini Pertama kali berdiri. bermula. Ini di mana dulu ini? Di Jawa atau Iya di Jawa mungkin di Jawa. Di Flores dulu datang ya. Oh, di Jawa. Datang dari Flores tahun 1917. Terus baru jalan ke ke Jawa. Tapi kalau Jawa sendiri itu langsung dari Roma. Jadi bukan para suster yang dari Flores terus ke sini, tapi para susternya itu diminta langsung. Jadi diutuslah 6 suster pertama ke Jawa. Itu perjalanan 3 bulan pakai kapal, bayangnya 3 bulan pakai kapal. Terus habis itu sampai di Batavia naik kereta naik kereta api. Ya Allah. api sampai selat Surabaya. Sampai Surabaya. Surabaya. Itu yang akan masalah tentang rumah sakit RKZ itu. Dan karena memang dulu Monsignor Cleraker Yesuit itu punya
harapan atau angan-angan mau mendirikan rumah sakit Katolik di Surabaya, gitu. Inspirasi dari Monsinyur itu. Tapi dengan jalan waktu, Yesus belum menyelesaikan, akhirnya diganti oleh para imam CM. Oh, CM. Itu tahun 1923 dia membantu untuk menyelesaikan. Dia ada apa kayak panitia untuk pembukaan rumah sakit itu loh. Itu. Akhirnya juga CM dengan bantuan dari SWD juga, Monsinyur Verstalen SWD, Vikepan dari Nusa Tenggara NTT, itu menghubungi SSPS yang di Roma gitu, minta tolong itu, tolong kami mau mendirikan rumah sakit Katolik di Surabaya. Sampingnya putus lah 6 suster pertama di Jawa. ada beberapa suster itu perawat, jadi nggak masalah supir. Untuk yang di Jawa itu atau cuma di Surabaya atau ada di kota lain, Sus? Oh, Banyak ya? maksudnya kalau di Jawa kita punya banyak komunitas. Oh, banyak. Banyak sekali. Kita juga punya yang di Pangkal Pinang, di Papua, di Lombok, Surabaya aja ada 3. Oh, di mana aja tuh, Iya, Sus? di Jambi itu ya, belakang RKZ itu provinsi alatnya. Sama induknya di situ. Wah, induknya. Terus di mana Di RKZ itu Jalan Kutai, tapi bisa juga Jalan Ciliwung, bisa juga Jalan Jambi untuk masuknya. Lalu untuk di Surabaya lagi satu itu di Mendut. Kalau misalnya teman-teman tahu mungkin SMA Santa Agnes, SMK Sumatera Amabilis, itu juga tempatnya para suster SSPS berkarya. Lalu ada di Mojokerto itu lebih tepatnya di Celaket sih. Di Celaket, di Celaket Pacet, lalu di Blitar. Blora, di Blitar, di Jogja itu juga ada. Tapi kalau yang di Jogja itu khusus bagi para suster yang studi. Oh, Jadi studi. ada rumah studi di sana. Jadi para suster yang dari Flores, dari Timor, mana-mana, ya. SSPS pokoknya itu tinggalnya. Kalau yang ingin kuliah di Jogja itu akan tinggal di komunitas di Jogja. Di Jogja. Gitu. kalau Jawa Timur ada Kediri, Suster. Oh Oh iya, iya, Kediri Kediri juga juga ada. Rumah untuk Untuk studi. Oh, cuma untuk studi aja berarti. Iya, untuk banyak sekitar studi. 15-16 mungkin komunitas Oh. banyak kok. Di Jawa khusus provinsi, Untuk provinsi Jawa Karena di aja. Indonesia itu ada 5 provinsi. Jadi Jawa sendiri, terus Timor sendiri, Flores Flores Barat, Flores Timur, sama Kalimantan. Jadi ada 5 pemimpin Indonesia itu SSPS. Untuk SSPS-nya. Beda-beda pemimpinnya ya, Sus? Beda. Beda provinsi. loh. Kayak di Surabaya sendiri, siapa pemimpin untuk SSPS? Provinsial. Provinsialnya. Provinsialnya Suster Ignata. Suster Ignata. Ignata. Dan moto dari SSPS itu apa, Sus? Suster Lili. Ya, Suster Lili mungkin bisa bantu, Sus. ya kalau bahasa Jawanya hiduplah Allah Tritunggal dalam hati umat hiduplah Allah Tritunggal dalam hati kita dan dalam hati umat manusia gitu. Kalau bahasa Latinnya Kalau bahasa Latinnya itu Vivat Vivat Deus Deus Unus Unus et Trinus in Cordibus Nostris. Nah, itu dari bahasa Latin dan juga bahasa Indonesia. Sesuai dari moto SSPS. Jadi misi utamanya di SSPS sendiri itu apa, Sus? Misi utamanya ya apa? Sebenarnya awalnya itu kesehatan, tapi kan karena kita ini misionaris ya, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan di mana di tempat dibutuhkan. Jadi kita juga tidak hanya kesehatan tapi juga pendidikan, di bagian pastoral itu kita ada rumah retret. Rumah retret itu di Shalom Batu dan juga di Celaket. ada juga asrama. Ada asrama Iya, juga. kita punya asrama juga. Asramanya di mana, Sus? Di Stikus nih ada. Di Oh, di Stikus. Terus Di mana lagi? SMA Santa Agnes juga ada. Pangkal Pinang. Pangkal Pinang juga ada asrama. Terus di Papua Papua ada ya? ada. Banyak Papua. juga kami asrama. Banyak. Lumayan sih. Jadi apa ya? Karyanya para suster tidak hanya di bagian kesehatan, karena kita ini misionaris, jadi ya di mana dibutuhkan itu kita selalu siap sedia kayak gitu. Makanya kan ada dari motonya ibu kami itu hatiku siap sedia. Jadi ketika kami diutus kemana aja itu ya udah, kayak Suster Lili misalnya ya, Suster Lili akan pindah bertugas di Roma kayak gitu. Jadi kan ya mau nggak mau ya harus bersiap, karena kan sudah utusan. sudah utusan, dan dari awal saya juga sudah menyiapkan saya siap diutus kemana aja. Jadi ya
Karena ibuku pendiri itu yang mengajarkan hatiku siap sedia. Jadi selalu Gitu. siap apapun itu. Saya apa diminta aja. podcast pun juga. Ya, Ya saya siap. mau. Terpaksa nggak suster? Enggak. Ya gitu ya. Ya, kalau iya terpaksa gitu, tapi masa terpaksa? Oke, oke. Hatiku siap sedia toh. Udah siap sedia untuk melayani ya. Terlalu jeru. Nggak melayani aja untuk apa aja. Toh. Ya benar. Kegiatan-kegiatan kami kan banyak juga toh. Ini ada istilah suster sama biarawati itu bedanya di apa, Sus? Sebenarnya kalau misalnya biarawati dan suster itu tidak ada perbedaan ya. Mungkin lebih ke ini aja, kalau suster itu kan panggilan, misalnya saya panggil Suster Lili gitu ya. Tapi kalau misalnya biarawati kan nggak mungkin saya bilang gini, biarawati Lili ya kan. Itu Terlalu panjang. Iya, itu sebenarnya kan berasal dari bahasa Latin ya, yang di apa ya? Biara itu kan tempatnya, wati itu perempuan. Jadi perempuan yang ingin mengabdikan hidupnya untuk berkarya, entah itu ya tadi seperti kami, kalau kami SSPS ya di bagian kesehatan gitu. Mungkin juga Suster Lili bisa nambahin. Kalau suster itu kan bahasa Belanda, suster itu kan saudara perempuan. Biasanya suster juga untuk profesional toh. Iya, benar. Iya, suster perawat, banyak hal loh. Biarawati memang dulunya itu masuk dalam yang perempuan yang tinggal di biara menyerahkan hidupnya secara total. Gitu. Ya, 6 ya. Itu ya kehidupannya sebagai orang religius gitu, biarawati. Jadi dengan suster ada kayak profesional macam-macam ya. Tapi karena di Indonesia suster ya. Tetap Suster. suster. Dipanggil suster biar Dari bahasa Belanda enak. saudara perempuan tuh. Kalau biarawati memang konteksnya ya dia religius yang hidup di dalam mengabdikan sepenuhnya untuk Tuhan Allah. Kisah awal menjadi seorang suster bagaimana, Sus? Ini Mungkin suhunya dulu mungkin. satu-satu mungkin suster Luli dulu bisa. Masalah hidup saya lama sekali nih. Tidak apa-apa, Sus. Ini masih kurang ini. Gimana saya Jadi bisa suster. terpanggil jadi Iya, benar. begini. Saya ini kan anak Surabaya. Anjir. Surabaya jelas. Surabaya nyel. Saya SD itu di SD Angela, tau nggak? SD Angela Jalan Kepanjen. Ya, kayaknya aku Depannya gak ada tahu. gereja Kelsapa, kelahiran Santa Peran Maria. Saya SD di situ. Di situ ada para suster SPM, keren-keren, cantik-cantik, ada suster misionaris dari luar. Lah saya tertarik. Oh, Lihat tertarik. suster itu pakai pakaian putih kelihatan cantik. Lah saya pingin itu. Oh, gitu, Sus. Saya hanya pingin terlihat cantik dengan jubah putih. ya itu. Terus dia tuh para suster di sana itu ramah-ramah. Gitu ya. Selalu menyapa gitu loh. benar-benar. Menyapa kalau selamat pagi dengan anak-anak itu. Iya. Nah, waktu itu saya masih kecil ya, 7, 8. Terus setelah kelas 4 mungkin Beli saya, makan. saya sering lihat suster itu berdoa di kebun karena kelas saya itu berhadapan dengan Kebun. ya kebunnya Gua Maria tuh. Heeh. Waktu saya sering inceng mengintip ya. Mengintip. Ya, mengintip para suster itu. Terus ya itu ada keinginan seperti itu karena terlihat cantik dan menarik, terus ramah itu keinginan waktu kecil. Waktu kecil, tapi ke bawah dong. Iya, setelah itu, nah ini bisa menjadi kiat-kiat ya. Boleh. Setelah itu saya lupa. Lupa. Dengan berjalannya waktu saya lupa, apalagi saya SMA, terus sudah tahu pacaran, ya lupa sudah. Oh ya. Tapi saya masih doa di puji syukur, doa panggilan. Kadang-kadang itu muncul. Doa itu, saya doa. Terus juga setelah saya selepas SMA saya akan kuliah. Setelah kuliah saya kerja, wah tambah serem kan, dapat uang, lupa lagi. Ya, apalagi sudah pacaran gitu. Apalagi saya itu waktu itu bingung memilih gitu ya. Karena ya maaf karena memang karena pacaran ada agak banyak sedikit lah teman laki saya gitu, jadi agak bingung. Tapi setelah itu, setelah saya mengalami apa ya, setelah ada kekosongan gitu, setelah saya punya semuanya, saya mencapai semuanya, Kayak merasa ada yang itu, kurang. iya, ada yang kurang gitu loh. Aneh, kok saya ini kosong ya, mau apa lagi gitu. Mau merit juga mikir-mikir, saya ini merit apa enggak gitu loh. Tapi lihat ibu saya yang selalu berdoa, juga rajin, terus saya malu. Saya kan kadang-kadang malas-malas ya, tapi saya nggak pernah lepas minggu ke gereja loh. Saya selalu minggu ke gereja, nggak pernah lepas.
saya selalu ke gereja. Karena orang tua bilang, kalau kamu nggak ke gereja itu dosa. Saya takut dengan Tuhan. Oh gitu. Iya, itu kayak gereja. Ya, iman sekecil itulah yang membawa saya bertumbuh ya. Setelah itu saya aktif di gereja, di Legio dan di Kristus Raja waktu itu. Saya aktif, akhirnya saya muncul lagi keinginan itu. Akhirnya saya sampaikan ke pendamping Legio saya. Saya mau jadi suster. Terus ngapain Li? Ya pokoknya mau jadi suster. Saya masuk kontemplatif aja. Kontemplatif itu yang pertama kan saya merasa hidup saya Sudah hampa. hampa. Sudah hampa. Sudah banyak kegiatan. Saya sudah terlalu aktif karena saya kerja, cari uang, ya itu kan kegiatan sebelum di Legio itu cari uang, sudah saya keliling-keliling menikmati dunia saya. Saya juga kalau dibilang anak muda, saya punya geng, saya juga sobo diskotik, saya punya teman macam-macam preman-preman, geng-gengan, saya geng-gengan dulu tahun 88 karena saya udah usia ya. Disebut preman Surabaya. Tahun 88, 87 itu saya ada geng-gengan, diskotik awal di Surabaya, saya sudah masuk, waktu itu di Walet, saya di Jembong Malang, iya. Itu saya lari karena diskotik. Diskotik buat Yesus. karena kan zamannya dulu beda tuh dengan sekarang. Iya, beda, benar. Tahun 80-an kalian belum lahir, saya sudah mengikuti untuk kegiatan kesenian di sekolah itu pakai diskotik. Malam kesenian iya dulu masih is okay dulu. Iya, dulu masih sekarang dulu kan beda. Malam kesenian diskotik is okay. Pakai acara-acara ulang tahun di diskotik is okay dulu. Dan sekarang ya itulah setelah saya punya semua, saya turun kosong. Apa yang saya cari itu? Ya nggak sombong, saya sudah punya. Kalau bilang kendaraan ya ada, mobil punya. Ya itulah antara duniawi saya punya. Tapi saya kosong, saya nggak ngerti mau melangkah kemana lagi gitu. Akhirnya muncul lagi itu panggilan. Setelah lihat orang tua saya juga rajin berdoa, saya nggak ngerti, saya kan kadang ya siaran, tapi nggak apa ya beda lah. Beda. Ya karena dulu terpaksa ya sudah minggu pokoknya ke gereja karena takut dengan Tuhan itu. Akhirnya ya saya putuskan Masuk. Iya itu lebih mantap karena di gereja saya merasa ada sukacita itu. Beda loh, ada sukacita. Iya, beda. Itu ada sukacita, jadi saya lanjutkan untuk masuk ke menjadi Suster. Darawati. Panjang ya, Sus. Wah panjang saya nggak akan selesai sehari malam kita duduk bareng. Aduh, boleh kapan-kapan, Sus. Iya. Mungkin Suster Ayu juga bisa Ya kalau menjelaskan. saya awalnya jadi suster itu karena ngelihat suster juga ya di paroki kayak gitu. Saya orang Flores tapi saya besar di Kalimantan Timur. Jadi suster itu biasa main organ, bisa ini saya tuh pingin kayak suster itu bisa main organ kayak gitu. Walaupun ya sekarang saya mewujudkan itu saya bisa main gitu. Boleh ajarin aku dong, Sus. Jadi kapan-kapan. Jadi waktu itu saya tertarik dengan suster itu karena dia bisa main organ, bisa nyanyi kayak gitu. Saya kepingin kayak gitu. Nah, saya juga awalnya tuh tidak mengerti itu pengen masuk kongregasi apa, SSPS itu saya tidak kenal. Pokoknya saya tahu tuh pokoknya suster itu satu lah pakai jubah putih gitu kan. Nah, akhirnya ada satu suster dari Belanda itu namanya Suster Boni. Saya tuh sampai berusaha untuk belajar bahasa Inggris supaya bisa ngomong ke beliaunya itu. Setelah itu dia bilang suster yang dari Kalimantan itu bilang gini, kamu pengen masuk di mana kayak gitu. Saya bilang saya pengen masuk itu di kayak bude saya kan juga ada yang ini toh, yang suster SSPS juga. Saya pengen seperti suster saya itu yang sekarang misi di Afrika kayak gitu. Kalau gitu tempatku di sini itu ternyata memang beda kayak gitu. Saya ketika masuk baru tahu. Nah, awalnya tuh saya tidak pengen pengen jadi suster. Saya dulu juga mungkin sama kayak suster Lili, tapi saya suka balap kayak gitu. Jadi suka balapan motor terus Keren banget, Sus. jadi saya tuh Juga preman jalan. Iya, jadi orang bilang gini, nanti kamu tuh jadi suster kayak budemu kayak gitu. Aku bilang, oh itu mustahil, bisa dunia kiamat kalau saya jadi suster gitu kan. Jadi saya nggak pernah tuh pengen jadi suster ya. Sampai akhirnya tuh panggilan itu ada ketika saya pengen kuliah, itu saya sudah daftar kuliah di Jakarta. Ya. Di Atmajaya itu saya daftar gitu. Lalu tapi saya baru menyadari itu bahwa adalah jalan Tuhan ketika saya sudah di dalam ya. Bahwa itu semua tertutup jalan saya. Saya daftar di Bali, saya tidak bisa. Daftar di Jakarta itu juga tidak bisa. Walaupun saya sudah ikut tes, tapi ketika saya pengen tes wawancara secara langsung itu pasti tidak ada jalan lain. Kayak tidak ada ini ya, nggak ada
nggak ada jalan lah, nggak diberi jalan kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, bude saya ini bilang, gimana kalau misalnya kamu jadi suster gitu. Oh boleh tuh gitu. Saya tuh awalnya tuh jadi suster nyoba-nyoba. Oh, Jangan ditiru. coba-coba. 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 Akhirnya nyaman. Ya, jadi saya tuh awalnya nyoba, oh ya boleh lah kayak gitu. Nah saya masuk dengan sepupu saya, Suster Ermin, yang sekarang juga kembaran. Iya, yang dibilang kembaran saya itu. Jadi kami masuk berdua gitu. Udah masuk, ternyata ketika sudah sampai di dalam itu, yang awalnya coba-coba itu malah jadi kayak nyaman kayak gitu, nyaman. Akhirnya ya terus lanjut walaupun ada tantangan dari kedua orang tua ya. Mama papa saya nggak bolehin karena tahu toh orang Flores Belis mahal perempuan. Oh gitu. Ya, jadi pakai macam. Jadi upeti kan anak perempuan masuk suster, aduh nggak dapat belis. Jadi mama papa saya itu tidak mengizinkan. Nah walaupun begitu, anehnya papa saya itu dalam diam dia mengurus surat izin ke pastor paroki. Walaupun dia bilang tidak, tapi dia ngurus surat itu izin. Kan kita ada persyaratan minta surat persetujuan dari paroki ya. Papa saya urus diam-diam. Tiba-tiba besok saya dipanggil sama pastor paroki itu bilang, nanti kamu ambil surat persetujuan dari paroki ya. Saya lah kaget, siapa yang ngurus? Ternyata papa saya. Dia seperti Santo Yosef bekerja dalam diam. Walaupun tidak setuju, apalagi mama saya itu setuju ketika saya sudah terima kaul pertama. Setelah saya terima jubah, itu baru dia bilang ya sekarang kamu seutuhnya jadi suster. Ya sudah, kalau papa saya gini, kamu milih jadi suster itu adalah kamu harus terima konsekuensi yang ada. Jadi apapun itu konsekuensinya, entah kamu nanti diterima atau enggak, lanjut apa enggak, itu kamu harus terima karena itu adalah keputusanmu kayak gitu. Jadi itu cerita ya kenapa saya pengen jadi suster ya, itu karena saya bilang menolak, saya nggak mungkin jadi suster, ternyata Tuhan memakai itu. Kapok kamu kan gitu. Tapi bersyukur Suster Ayu keluarganya mendukung ya. Kalau saya menolak. Oh menolak semua. Tanya itu kakak saya di belakang. Ada kakaknya ya sus. Menolak, keluarga orang tua itu semua menolak. Tidak mengizinkan saya untuk masuk biara. Kalau apa kurang galian? Nah, teman saya kan gendeng tali mlebu biara gitu. Ya, karena rasanya nggak masuk akal juga itu. Saya yang seperti itu cari uang, sibuk dengan duniawi saya. Kalau masuk biara itu kan rasanya kan aneh. Wong di rumah aja nggak pernah bekerja, apalagi nyapu itu saya jarang pel. Kalau pembantu nggak ada, karena ada pembantu terlalu Tuhan memberikan saya banyak kelimpahan untuk cinta juga. Jadi saya enjoy dengan dunia saya, karena semua dipenuhi, orang tua kakak semua baik-baik mencintai saya itu terlalu dilayani itu. Jadi saya ya rasanya aneh memang, karena saya nggak pernah kerja urusan perumah tanggaan. Iya. Kan di biara suruh masak WC. Oh, sampai masak WC. Iya, itu bersyukur. Kalau office itu baru ibu saya agak ya bapak ya sedikit ya sudah. Jadi kakak saya ini sampai menunggu kapan, paling office pulang, bajunya saya itu dibiarkan di dalam kamar, paling nanti pulang dia lu gak pulang. Berarti sudah betah ya. Makanya ya itulah kalau Tuhan sudah mengendaki ya. Iya benar. Kita tinggal mau mendengarkan enggak suara Tuhan itu. Ya aku dari tadi fokus sama kalungnya suster itu. Itu simbolis apa sus kalau boleh tahu? Kalau tiap kongregasi beda-beda. Kita ini kan Abdi Roh Kudus, jadi salibnya ini ada Roh Kudusnya. Tiap kongregasi punya beda-beda ini ya. Beda, kalau misalnya punya ciri khas sendiri-sendiri. Punya ciri khas sendiri-sendiri. Mungkin kan kita ini kan Abdi Roh Kudus. ada yang pakai cuman kayu ya, pakai kayu, ada yang pakai besi, atau ada yang cuman ditaruh di sini. Itu sebenarnya tergantung tarekatnya ya atau pendirinya. Tapi kalau kami kan Bapak Arnoldus membuatkan kami seperti ini. Nah, untuk saudari kami yang adik kami satunya lagi itu ada namanya SSPSAP, itu mereka berdoa untuk kami yang aktif ini, kontemplatif. Jadi juga ada kontemplatifnya. Iya itu. Kalau di Indonesia ada di kita sebut pink sister. Kalau di Indonesia ada di Ruteng ya, sister ya. Di Ruteng. Kalau misalnya mereka itu ada Roh Kudus dan ada sakramen. Ya, ada di sakramennya. Jadi tergantung pendiri dan juga kongregasinya. Ini kan karena kami Abdi Roh Kudus,
ya udah di sini ada Roh Sama cincin. Kudusnya. Ya, sama Kalau udah cincin. kalau cincin itu gambar Roh Kudus juga tuh. Iya. Roh Kudus. Karena dia belum bercincin. Karena belum saya nikah ya. belum nikah. Oh, harus saya nikah nggak dulu dapat- berarti, Iya. Sus. Kekal. Ya, kakak. Kalau kekal itu berapa, Sus? Aturan kami 9 tahun harus Kalau 9 tahun kekal. harus kalau kekal. Biasanya kan studi. Junior ketiga itu studi karena belum selesai itu diharapkan sebelum 9 tahun harus berhenti dulu studinya, Baru oh. harus dijengkam batasnya 9 tahun. Mm-mm. Kalau saya sudah studi jadi ya lanjut gitu aja. 5,5. Itu kalau ke berapa dulu? 5 mau ke 6 ya. 5 mau ke 6. Tuh. Ini slide-nya beda ya? Besar Iya, sama kecil. besar, Karena saya merasa beda. hidup saya udah berat jadi Oh, saya ya kecil aja. awas. Karena badan saya kurus jadi besar. Saya dia yang cari yang besar. Iya, ada yang besar ada yang kecil. Enggak masalah. Sama aja sih sebenarnya. Sama-sama. Untuk tantangan suster di masa kini itu apa ya? Kalau Mungkin kan- kalau dari saya ya, Ha-ha. karena mungkin Yang sering bertemu anak muda. tantangan jadi suster apa sih gitu kan, paling ya hanya kadang tergoda dengan dunia luar gitu ya, apalagi kan saya kuliah. Jadi saya kuliah itu ngelihat teman-teman gitu, tapi itu hanya apa ya, sepintas. Sebenarnya tantangan yang paling berat itu dari diri sendiri sebenarnya, antara saya mau ngikutin dunia luar apa saya kembali ke motivasi awal saya untuk jadi suster kayak gitu. Jadi sebenarnya tantangan itu nggak akan jadi berat kalau nggak diperberat ya. Sebenarnya yang memperberat itu diri sendiri sebenarnya. Jadi kalau menurut saya tantangan sekarang itu yang paling penting itu adalah dari diri sendiri, dari diri saya sendiri. Dan juga mungkin kalau misalnya ditanya kenapa kok anak-anak muda sekarang ini, ya karena mungkin dengan perkembangan zaman ya, kan orang bertanya gini, dulu saya juga malah ditanya gini, ngapain sih jadi suster gitu kan, enak di luar bisa jalan bisa ini, jadi suster juga bisa jalan, malah bisa Keluar negeri, ya kan? gratis juga ya, Jus. Gratis. Bayangkan kalau kemana-mana bisa ke Papua, sudah ada rumah ya Iya. kan, ke Pangkal Pinang udah ada rumah ya suster ya. Itu ya tantangannya apa sih dari diri sendiri kalau menurut saya. Iya, itu benar. Tantangan dari diri sendiri. Kalau kita sudah berani belajar berkata cukup, bagi saya ya, gitu ya, itu kita bisa mengendalikan diri dan mengenal siapa saya. Gitu. Kalau kita sudah sadar, saya ini seorang biarawati. Kalau sadar itu kan berarti kita bisa kontrol gitu. Ya, dengan kata cukup kita selalu tanya siapa saya. Itu harus disadari. Siapakah saya? Itu harus sadar. Tapi ya memang berat untuk proses seperti itu ya, untuk mengenal diri sendiri. Iya, Itu kan benar. harus proses loh, mengenal diri sendiri dulu. Mulai kami diajarkan sih ya untuk Iya, mengenal diri sendiri mengenal. sampai menerima dan kelebihan dan kekurangan. Akhirnya bisa menghadapi tantangan itu. Kalau kita belum mengenal diri sendiri, kesulitan Sulit. menghadapi tantangan-tantangan. Apalagi dengan zaman yang seperti ini. Anak muda zaman mana mau masuk suster. Iya toh? Iya. Dunianya hanya dengan Gadget. Takut gadget, ini ya, sekarang takut iya. pada kalau misalnya kita ngajak meditasi hening itu Iya. pada takut Kesulitan. kesulitan. Suster untuk hening. Padahal itu sangat dibutuhkan. Iya toh? Iya, Suster, benar. Iya, diharapkan dia itu bisa hening mungkin 10 menit, 15 menit perlu gitu. Iya, hening itu sangat perlu karena kita bisa komunikasi Tenang. baik dengan Tuhan dan diam. Kita bisa koreksi lagi, refleksi lagi apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan itu. Ya, tantangannya memang kembali dalam diri. Iya. Ya, sebenarnya kalau saya itu berkata cukup, harus mengenal diri sendiri, siapa saya itu Sebenarnya itu sih tantangan. proses. Gampang. Tantanganku juga berarti. Tantanganku memutuskan untuk masuk suster atau gimana ini? Iya, itu tantangan apa tuh? Takut. Tuhan pasti kasih cara, cari jalan. Yang penting mau mendengarkan suara Tuhan di dalam keheningan. Kalau sudah banyak kesibukan, nggak mau dengar suara Tuhan ya sudah lepas kadang. Nah, kan tadi udah ada tantangan. Mungkin suster bisa bagi tips-tips buat teman-teman sigap yang mau menjadi suster. Iya. Kalau saya pengalaman dari Iya, pribadi benar. saya, dulu kan saya punya keinginan, ya kan? Ya. Lah dari keinginan itu yaitu doa panggilan itu. Saya dulu doa panggilan itu yang sering saya lakukan, ya. Biarpun saya lupa, saya doa panggilan, mencoba juga aktif di gereja. Ya kan saya sibuk bekerja, kuliah, cari uang, luas dengan dunia. Lah diusahakan aktif di gereja. Aktif, saya itu melihat masuk di organisasi apalah, aktif di gereja, lihat lagi, minta pendampingan dari suster atau romo.
Dan jangan lupa doa panggilan. Tanya sama Tuhan, bener nggak ini jalanku? Gitu. Kalau saya dulu gitu, saya doa panggilan. Terus saya coba untuk ziarah-ziarah, coba untuk melihat kembali bener nggak ini. Saya dulu puasa. Sekretariat. Iya. Saya sering puasa dulu. Ini karena saya masuk udah usia. Ini bener nggak jalanku? Kalau itu kan cilaka 12 nanti. Enggak tak download kabeh kok. Enggak kabeh. Tahu-tahu ini cuma saya harap kebetulan saya ini nggak main-main gitu kan. Saya ambil kebetulan besar karena saya di masuk usia 35. Jadi ya saya harap itu tidak main-main gitu, keputusan besar dalam hidup saya, merubah hidup saya 180 derajat. Itu. Doa panggilan. Ya, doa panggilan sama aktif di gereja coba. Bolehlah dicoba nanti ya Sus. Kamu nyoba doanya satu alkohol besar. Ya nanti kirim-kirim ya. Nah, untuk suka dukanya untuk menjadi seorang suster itu bagaimana Sus? Apa suka duka? Ya suka dukanya. Banyak suka ya? Banyak sukanya berarti. Iya. Kalau enjoy ya. Ya kalau saya sih jadi misionaris enjoy aja. Ya. Kan itu bisa kemana-mana toh. Kalau saya nggak jadi misionaris, nggak bisa kemana-mana. Saya sudah pernah ke US, tugas asik dong. Asik ya. Bisa jalan-jalan. Iya, paling nggak bisa mengenal banyak orang, bisa menambah persaudaraan, gitu. Kita mengenal banyak saudara, bisa melayani semua orang. Itu yang mengasihkan toh. Kalau kembali dukanya itu, ya kalau kita mengalami masalah dengan sesama, gitu loh. Kan ada aja tuh masalah. Nah, kembali kita berproses. Mau konflik itu diselesaikan atau enggak gitu loh. Ya, pasti ada lah konflik-konflik seperti itu. Yang penting kita mau menyelesaikan, mau terbuka, aman gitu. Iya. Panjang ya. Kebanyakan suka. Suka berarti ya. Karena kan suster ini awet muda gitu. Bilang, nggak ada duit ketawa-ketawa aja malah. Iya, kayak dia pun muda. Lagi ya kan. Terus maknanya jadi suster itu apa ya? Mungkin bisa satu-satu lah. Untuk Suster Ayu dulu deh. Makna jadi suster ya apa? Apa itu? Ya, kalau saya ya jadi suster itu apa ya? Bersyukurnya karena bisa mengabdi ya. Mengabdi. Kalau saya menikah kan berarti ya mengabdi untuk keluarga. Nah, tapi kalau ini kan enak ya. Kemana-mana itu gak perlu mikir siapa sih yang tinggal. Terus habis itu juga nggak mikir nanti perginya itu gimana, kayak gitu nggak perlu mikir. Jadi makna jadi suster tuh bagaimana saya menghidupi spiritualitas dari kongregasi yang saya yang saya pilih ya gitu, yang menurut sesuai dengan kriteria saya. Nah, kalau saya disuruh masuk kontemplatif, apa nggak tambah stres saya di dalamnya? Kan belum dicoba Sus. Jangan nanti mama saya nggak mau. Soalnya dekat rumah kan disuruh pulang terus. Ya, jadi ya maksudnya jadi suster ya. Bagaimana saya menghidupi spiritualitas yang saya hidupi dalam kongregasi. Bagaimana saya juga menjadi suster itu apa sih yang harusnya dilakukan. Bagaimana menjadi suster itu kan bisa tidak hanya menjadi suster yang doa, tapi juga bisa menjadi teman, bisa menjadi bisa menjadi ya sahabat lah. Tidak hanya sesama suster tapi juga di tempat di mana saya bertugas, atau juga saya ini kan lagi kuliah, jadi saya menyesuaikan diri saya dengan teman-teman saya. Suster lah. Nah, kalau makanya saya tidak menjadi orang egois. Ya toh? Iya, Kalau benar. saya enggak jadi suster, saya egois toh. Mungkin suami enak, saya sibuk dengan mereka. Iya, kalau benar. gini saya bisa melayani semua orang karena saya sudah menyerahkan total hidup saya untuk sesama ya, membantu sesama. Itu ada kepuasan tersendiri ya, bisa melayani sesama itu menurut saya itu. Jadi tidak peduli siapapun, saya bisa masuk dan datang bertemu dengan mereka, membantu apa yang mereka butuhkan. Itu suatu hal yang luar biasa. Ya kalau jadi orang awam saya kira ya terbatas gitu. Kalau di sini saya kemana-mana, saya punya saudara banyak tuh. Iya, Menambah benar. persaudaraan, mencintai dengan bebas, iya loh. Itu. Ya Allah. Jadi ini udah closing khusus. Sudah di waro-waro katanya sudah habis gitu. Oh gitu. Nah, Ya, mungkin sebelum menutup podcast, mungkin suster punya kayak pesan-pesan buat teman-teman yang masih labil ini. Satu-satu dulu juga boleh, mungkin Suster Ayu. Ya kalau dari saya sebenarnya
bagi teman-teman semua yang mungkin masih bingung dengan pilihan hidupnya itu lebih ini ya, tapi zaman sekarang itu memang agak susah ya untuk mengenal diri, tapi itu dicoba. Jadi kayak misalnya ikut kegiatan gereja, ikutan kegiatan di kuliah di tempat sekolah, kampus sekolah itu untuk menambah pengetahuan dan juga untuk berani mengambil keputusan. Saya mau jadi orang seperti apa? Saya cita-cita misalnya saya cita-cita jadi dokter, ya saya harus apa yang perlu saya persiapkan untuk menjadi dokter kayak gitu. Jadi berani mengambil keputusan, berani menghadapi tantangan dan berani bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu pilih. Gitu. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Oke, Saya kiat-kiatnya jangan pernah merasa gagal ya. Jangan pernah takut untuk gagal, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena semua itu proses. Jadi silakan dicoba, berusaha dengan hati, dan punyalah waktu diam dalam kehidupan untuk hening sejenak. Gitu. Semoga ya, punya waktu hening dengan Tuhan. Usahakan tiap hari ada waktu untuk hening. Ada waktu. Doa panggilan itu juga lebih baik. Boleh di-spill doa panggilannya, Sus? Disyukurlah berapa itu. Oke, terima kasih Suster untuk waktunya. Kembali. Demikian podcast pada hari ini, dan kembali lagi di podcast berikutnya. Oke, bye-bye. Bye-bye, makasih Suster.